Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Agar tak diperjualbelikan, polisi segel obat sirup anak di sejumlah apotek dan toko obat di Padang. 3 pelaku pencurian di toko bangunan ditangkap tim Opsnal Polsek Kota Bukit Tinggi. Angka stunting atau gagal tumbuh pada anak di pesisir selatan saat ini masih tinggi, yaitu 25%. Polisi Kota Tangah Selasa sore mendatangi toko obat dan apotek. Petugas meminta pemilik dan pengelola apotek untuk mengeluarkan semua obat sirup dan menyimpannya di dalam kardus. Obat-obat tersebut kemudian disegel menggunakan garis polisi. Hal ini dilakukan polisi menyusul adanya larangan menjual obat sirup untuk anak. Sebab obat tersebut diduga sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut karena mengandung cemaran etilen glikol yang berbahaya. Polisi menyegelnya agar tidak bercampur dengan obat lain, serta tidak dijual pengelola toko obat atau apotek. Penyegelan ini dilakukan sampai adanya pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah. Barang-barang yang ada tersebut kita suruh turunkan, ambil dari talase mereka masing-masing yang melakukan. Memasukkan ke dalam kardus. Setelah masuk dalam kardus, kita minta untuk dilakban. Setelah itu kita ikat dengan polislen. Kita berikan kepada tokoh atau pemilik dari apotek tersebut. 22 Oktober lalu, Badan POM telah merilis ratusan obat yang aman untuk dikonsumsi. Serta ada 3 jenis obat sirup yang diduga tercemar etilen glikol dan tidak aman untuk dikonsumsi. Robi Ham melaporkan dari Padang. Kebakaran yang melanda Sekolah Dasar Negeri 15 Tanah Garam, Kota Solo ini terjadi pada Selasa pagi. 3 buah bangunan sekolah tersebut ludes dan hanya menyisakan puing-puing. Semua barang perlengkapan dan kebutuhan belajar berubah menjadi arang dan abu. Bangunan yang terbakar adalah 1 ruangan kelas, ruangan arsip, dan 1 kantin sekolah. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 8 pagi hari di saat murid belajar. Namun beruntung, murid-murid bisa menyelamatkan diri sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Api baru bisa dipadamkan 1,5 jam kemudian oleh 4 mobil pemadam kebakaran dari Kota Solo. Polisi yang datang ke lokasi memasang garis guna penyelidikan lebih lanjut. Menurut petugas, dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik di bagian atas bangunan pada ruang arsip. Dan kita lihat pemadam kebakaran telah hadir di sini sebanyak 4 unit. Dan kemudian kita bertanyakan kepada guru yang mengajar, bahwa api dalam percikan ada di atas loteng, tapi kita belum pastikan itu karena masih dalam penyelidikan reskrim atau masih dalam identifikasi Polres Solo Kota. Yang terbakar itu gudang dan inventaris dan 1 lokal. Akibat kebakaran ini, sekolah menderita kerugian hingga 350 juta rupiah. Murid-murid yang kelasnya terbakar akan dicarikan ruang belajar sementara agar proses belajar mengajar tidak terganggu. Garnadi melaporkan dari Solo. Sejumlah orang tua di Padang kini was-was tentang keberadaan obat sirup yang berbahaya. Mereka kebingungan untuk mencari obat pengganti saat anak-anaknya sakit. Sebelumnya, obat sirup paling disukai anak-anak dibanding obat jenis tablet. Namun belakangan, beberapa obat sirup disinyalir sebagai penyebab penyakit gagal ginjal akut yang tengah diderita sejumlah anak di tanah air. Bahkan penyakit tersebut sudah merenggut nyawa lebih dari 100 balita.
Selain itu, toko obat dan apotek saat ini juga tidak menjual obat sirop untuk sementara waktu. Para orang tua berharap pemerintah segera mencarikan solusi dan menjamin keamanan obat-obat yang bisa dikonsumsi anak-anak mereka. Ya takut juga sih dengarnya, takut nanti kalau anak-anak gimana mau ngasihnya gitu. Iya. Alternatifnya ya pemerintah harus menyediakan obat-obat yang bisa dikonsumsi anak-anak gitu. Kalau anak bayi kalau panas kan nggak mungkin dikasih obat-obat lain. Pasti sirupnya yang harus aman buat anak-anak. Terus harus pengawasan sampai dari apa ya BPOM ya. Pasti was-was ya, apalagi kita sebagai orang tua atau sebagai nenek, kan ada cucu juga demam apa-apa, dokter tidak selalu mengasih sirup kan, jadi memang khawatir. Tapi kalau memang sekarang pemerintah sudah menanggulangi dengan cepat, nah itu kita masih bersyukur ya, kita menunggu aja lagi solusinya seperti apa. Pemerintah masih melakukan kajian yang mendalam terkait penyakit gagal ginjal akut untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Namun yang pasti, penyakit tersebut sudah merenggut nyawa ratusan anak di tanah air. Robiham melaporkan dari Padang. Sejumlah peserta dari 19 kota dan kabupaten di Sumatera Barat Selasa pagi mulai mengikuti berbagai perlombaan. Mereka bertanding meraih prestasi dalam gelaran Pekan Olahraga dan Seni Antardinia ke-5 tingkat Sumatera Barat yang diadakan di Kabupaten Solo. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai tanggal 24 hingga tanggal 26 Oktober. Kejuaraan antar pelajar dinia ini memperlombakan 11 cabang olahraga. Salah satunya adalah cabang lari sprint 80 meter yang diadakan di Stadion Tuanku Tabiang Komplek Gelanggang Olahraga Batu Tupang di daerah Kota Baru. Umur peserta dibatasi 18 tahun. Di seleksinya itu tingkat dari MDTA-nya Pak. MDTA-nya, baru juara, baru kita angkat. Ucapan itu Pak lebih kurang 1 bulan lah itu Pak ya. Itu maksimalnya 1 bulan kemarin Pak. Pekan Olahraga dan Seni Antardinia ini selain sebagai ajang silaturahmi antardinia se-Sumatera Barat, juga untuk mencari anak-anak yang berkualitas, berprestasi, dan mampu berlomba di tingkat nasional. Ada 11 cabang lomba dan ini merupakan cabang lomba olahraga, 4 cabang lomba olahraga, 7 cabang lomba seni. Kemudian cabang lomba 80 meter ini alhamdulillah dilaksanakan di Gor Batu Tupang. Peserta itu utusan dari kabupaten kota se-Sumatera Barat. Selain lari sprint 80 meter, di lokasi gelanggang olahraga Batu Tupang ini juga digelar perlombaan lainnya, berupa badminton dan tenis meja. Porsadin keempat dilaksanakan di Payakumbuh pada 2019 lalu. Kontingen Padang berhasil meraih juara umum, sedangkan Kabupaten Solo hanya berhasil mencapai peringkat ke-12. Dari Solo, Garnadi melaporkan.